Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Erik Maulana dari Ikra Media. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas atau memberi panduan untuk guru seputar aplikasi e-learning yang fiturnya lumayan lengkap ya. Kalau buat saya pribadi fiturnya lumayan lengkap. Jadi nanti teman-teman bisa lihat nih fiturnya ada apa aja. Kita akan membahas level akun guru ya, karena nanti akan ada pembahasan khusus untuk level administrator, untuk level guru dan level siswa. Nah, karena ada beberapa guru dan siswa yang agak kesulitan untuk mengupload materi atau mengerjakan tugas, maka saya coba untuk membuat tutorial terlebih dahulu untuk guru. Pertama, teman-teman harus login sebagai guru ya. Teman-teman harus login sebagai guru, pastikan akun teman-teman sudah di-approve sama admin ya, jadi bisa login nanti. Nah, setelah username dan password diketik, maka langsung klik login. Nah, langsung klik login. Jadi tampilan pertama adalah tampilan beranda. Nah, tampilan ini adalah tampilan beranda. Paling atas itu ada ucapan selamat datang dan alamat. Nah, ini bisa alamat sekolah, bisa alamat terserah kalian lah, bebas gitu kan. Nah, di sini ada IP-nya juga nanti. Ini karena saya pakai localhost, jadi IP-nya nggak kebaca di sini. Tuh. Terus kemudian di sini ada peraturan e-learning. Peraturan e-learning yang buat siapa? Yang buat adalah administrator atau admin. Nanti dengan diskusi kesiswaan atau yang lainnya atau kurikulum ya. Jadi inilah hasilnya. Terus kemudian di sini ada pengumuman. Pengumuman ini masih kosong karena belum ada yang buat. Nah, untuk saat ini ya, masih belum ada yang buat. Nanti kita coba akan buat. Kemudian di sampingnya ada riwayat login pengguna. Nah, riwayat login pengguna ini adalah orang yang terakhir yang menggunakan aplikasi e-learning ini. Jadi misalnya orang yang barusan aja menggunakan ini, maka namanya ada di sini nanti. Ketahuan di sini ada 1 menit yang lalu, 4 menit yang lalu, kayak gitu ya. Jadi ini untuk halaman beranda. Setelah beranda selesai, maka kita akan masuk ke menu pengumuman. Nah, di sini teman-teman bisa bikin pengumuman yang ditampilkan mau ke siswa aja atau ke guru aja gitu. Jadi kita coba ya. Kita coba buat pengumuman. Misal kita buat satu pengumuman, contoh pengumuman 1 ya. Tanggal tampilnya mau tanggal berapa sampai tanggal berapa? Nanti kalian bisa pilih misal tanggal 21 sampai tanggal 28. Di sini terhitung 8 hari ya, sudah otomatis terhitung 8 hari. Kemudian setelah dipilih, tutup. Nah, klik tutup yang biru di sini. Tutup. Nanti muncul di sini. Ya. 21 Januari 2001 sampai dengan 28 Januari 2021. Nah, kemudian yang mau diumumin tuh apa? Misalnya hari ini hari pertama belajar mapel IPA ya. Tuh, misal ini pengumuman dari si guru mapel. Kemudian kita scroll ke bawah lagi, di sini ada tampil di siswa, tampil di pengajar. Nah, kalau kita mau pengumuman ini tampil di siswa dan di pengajar, maka kita harus tandai yang ya ini ya. Jadi tampil di siswa iya, tampil di pengajar juga iya. Kalau mau di siswa aja berarti yang di iya cuma di siswa aja, yang di gurunya berarti tidak. Contohnya kita akan anggap saja kita mau kasih pengumuman biar tampil di siswa dan tampil di pengajar ya. Jadi biar si siswa tahu, si guru juga tahu gitu. Klik simpan. Nah, muncul kayak gini. Nah, ini artinya pengumuman kita sudah kesimpan. Nah, cara ngelihatnya adalah kita masuk ke beranda, kita lihat pengumuman kita sudah masuk ke sini. Kenapa saya bisa lihat pengumumannya? Karena saya sebagai guru di sini. Saya loginnya sebagai guru. Maka kalau kita buka akun siswa pun nanti siswa juga ada pengumuman kayak gini ya. Nantilah kita bahas ya buat ke siswanya. Sekarang kita fokus ke guru dulu. Kemudian
Pengumuman selesai, kita masuk ke pesan. Ya, kita masuk ke pesan. Nah, di sini pesan masih kosong. Nanti kalau kalian udah sering masuk ke pesan, di sini akan banyak nih. Oke, jadi pertama teman-teman untuk menulis pesan, klik tulis pesan. Tapi pesan ini fungsinya buat apa? Pesan ini fungsinya untuk memberi pesan ke orang-orang tertentu lah ya. Misalnya ada siswa yang belum ngerjain tugas, nanti bisa dikirim pesan ke sini. Atau siswanya lebih dari 2, lebih dari 3, ya nggak apa-apa, nanti dimasukkan aja. Contohnya seperti ini, kita klik tulis pesan. Kita klik tulis pesan, di sini akan muncul penerima dan isi pesannya apa. Misalnya kita butuh 3 nama siswa. Oke. Misalnya 3 siswa ini agak bermasalah di pengumpulan tugas, maka kita kirim pesan. Misalnya namanya adalah nih misalnya kayak gini, Abdel, atau 3 anak ya, misal 3 anak. Nah, anggap saja ini bermasalah gitu ya, atau jangan bermasalah deh, anggap saja siswa ini harus ada yang disampaikan secara pribadi gitu. Nah, kemudian isi pesannya apa? Misalnya kalian bisa mengerjakan tugas yang ibu kasih kemarin itu ya. Kalau sudah kalian tinggal klik kirim. Nanti pesan ini akan dikirim ke nama Abdel, ke nama Denis, dan nama Alfiansyah. Itu kita klik kirim. Nah, muncul seperti pesan keluar ya. Di sini kita pesan keluar. Nah, nanti di sini tuh si siswa ini akan mendapat pesan. Nah, kalian cukup ketik aja, klik aja di sini, nanti muncul pesan yang dia balas apa. Nanti kalian kalau udah ada pesan dari dia, dari si siswa itu, tinggal balas di sini. Misalnya Assalamualaikum lah ya. Kita tinggal dikirim lagi ke sini. Nah, nanti ketika si siswa itu buka, juga ada pesan dari kita sebagai orang yang ngirim pesan ke dia. Itu, paham ya di sampai pesan ini? Paham lah ya, simple kok. Nah, beranda sudah, pengumuman sudah, pesan sudah. Sekarang kita masuk ke jadwal mengajar. Nah, biasanya teman-teman itu kan punya jadwal sendiri di PJJ ya, atau di jadwal e-learning. Nanti teman-teman bisa masukin di sini. Misal ya, jadi di halaman jadwal mengajar ini ada Senin sampai Minggu. Jadi teman-teman bebas isi sesuai jam yang dikasih oleh sekolah. Misalnya hari Senin teman-teman mau nambah nih, mau nambah jam pelajaran ya. Misal di kelas prakelas ya. Prakelas ini saya buat sebagai kelas contoh. Kemudian mapelnya misalnya bahasa Indonesia ya. Terus jamnya di jadwal misalnya jam 7. Untuk penulisan itu harus jam 7.200 ya. Bukan pakai titik aja, tapi titik 2 sampai jam 10.200. Nah, seperti contoh yang sudah disarankan ini ya. Nah, kalau sudah ya, jadi kelasnya sudah, mapelnya sudah, jam mulai dan jam selesainya sudah, maka teman-teman tinggal klik simpan. Klik simpan, maka nanti otomatis ada pesan seperti ini, dan ketika di close, maka jadwal kita sudah ada di sini ya. Jadi kita bikin prakelas buat kelas prakelas. Nah, ini kenapa kok ada warna pink di sini, terus ada warna biru di sini, terus ada kosong di sini. Nah, yang kosong adalah guru tersebut belum membuat jadwal di aplikasi ini. Yang biru ini adalah si guru tersebut sudah membuat jadwal dan aktif. Jadi jadwal ini aktif. Yang merah adalah jadwal yang tidak aktif. Jadi misalnya si guru itu bikin jadwal tapi ada kesalahan, maka si guru tersebut tinggal klik edit, kemudian berubah jadi statusnya jadi nggak aktif dengan cara unchecklist, aktifnya terus simpan. Nanti tinggal di close, nanti dia akan berubah menjadi warna merah seperti ini. Oke, seterusnya ya dari Senin sampai Jumat kalau memang
sekolahnya cuma sampai hari Jumat. Begitu, nanti disesuaikan sama jadwal teman-teman. Oke? Jadi di jadwal mengajar sudah. Nah, kemudian kita masuk ke tugasnya. Nah, di tugas ini pembahasannya agak lumayan ya. Ketika kalian klik tugas, maka akan muncul halaman tugas. Di sini ada 3 pilihan tugas, 3 tipe tugas yang saya buat beda-beda. Ya, cara buatnya gimana? Nanti saya kasih tahu cara buatnya. Yang penting saya kasih tahu dulu nih. Kalau di sini ada 3 tipe tugas. Pertama ada tugas pilihan ganda, kedua ada tugas esai, ketiga ada tugas upload. Bedanya apa? Kalau tambah tugas ganda itu teman-teman nyiapin tugas pilihan ganda ya. Seperti biasalah pilihan ganda gitu ya. Kalau tambah tugas esai, teman-teman nanti perintah ke siswanya itu hanya menggunakan diketik ya, jadi nggak ada yang diupload di situ. Jadi siswa hanya mengerjakan dengan cara diketik, tidak ada pilihan ganda, tidak ada upload file. Itu untuk tambah tugas esai. Kemudian ada tambah tugas upload. Nah, tugas upload ini nanti teman-teman kalau membuat tugas ini muncul di siswanya itu hanya upload file ya, jadi siswa itu tidak mengetik, dia cuma upload file aja, tinggal browse, cari medianya, cari filenya, terus upload. Nah, itu ada di tambah tugas upload. Sekarang kita bahas yang tambah tugas ganda dulu. Nih, tambah tugas ganda kita klik. Nah, ini ada contoh ya, ada contoh tambah tugas ganda, tapi nggak apa-apa, kita coba klik dulu. Kita mau tahu nih caranya seperti apa gitu ya. Judulnya misalnya pilihan ganda 2 misal. Mata pelajarannya contohnya adalah bahasa Indonesia. Kelasnya ya kalian pilih nanti sesuai kelas kalian ya. Nah, info ini boleh diisi boleh tidak. Misalnya saya isi info pilihan ganda 2. Nah, contoh. Nah, kemudian ada durasinya. Durasi mengerjakan soal esai ini berapa menit? Oke. Durasinya misalnya 5 menit ya. Buat contoh aja. Ketika judul sudah diisi, mapel sudah dipilih, kelas sudah dipilih, info sudah diketik, dan durasi sudah diberikan, maka teman-teman tinggal klik simpan. Nah, klik simpan. Kemudian kok muncul kayak gini gitu loh. Menulis pertanyaannya di mana? Nah, nanti teman-teman tinggal klik tambah pertanyaan. Terus pilihan gandanya di mana? Nanti setelah klik tambah pertanyaan, terus kita ketik pertanyaan, maka akan muncul pilihan ganda. Contoh seperti ini. Kita klik tambah pertanyaan. Nah, kita tulis di sini. Pertanyaan 1, misal ini soal pertama. Soal pertama. Buat contoh soal ya. Kalau kita sudah membuat soal pertama, maka kita klik simpan di sini. Nah, nanti setelah klik simpan dan ini sudah berubah jadi update, maka di atas pojok kanan itu ada tambah pilihan. Nanti teman-teman tinggal klik tambah pilihan aja. Klik tambah pilihan, maka muncul di sini pilihannya. Mana pilihannya? Nih, di sini ada. Nah, tinggal klik misalnya pilihan A, ngasal aja ya. A-nya ini setelah ditulis A, simpan. Kemudian tambah pilihan lagi. Yang B misalnya. Klik yang B, kemudian ngasal lagi. Kemudian tambah pilihan lagi yang C. Tambah pilihan lagi yang C sekarang, yang C. Kita ngasal lagi, simpan. Nah, setelah C selesai, terakhir yang D ya. Terakhir yang D. Kita ngasal lagi. Simpan. Nah, selesai. Kalau kita sudah membuat pilihan ganda dari A sampai D ya. Jadi kalau kalian mau pilihan sampai E itu bisa sih. Terserah kalian. Biasanya kalau di SMP itu memang cuma sampai D aja. Kalau jangan sampai E itu ada SMA atau SMK lah. Setelah selesai kalian klik close yang ada di bawah ini. Klik close, maka nanti pertanyaan-pertanyaan yang kalian buat akan muncul di sini. Ya. Jadi nanti pertanyaan yang kalian buat pertama itu ada di paling bawah.
Jadi kalau kalian bikin soal lagi, nanti ada di atas soal yang pertama, kayak gitu terus. Jadi soal yang paling pertama kalian buat nanti ada di paling bawah, gitu. Nah kemudian kunci jawabannya ada di mana? Misalnya kunci jawabannya itu adalah yang B. Teman-teman bisa klik aja yang checklist ini, jadikan kunci. Klik jadikan kunci, maka di sini ada kunci jawaban. Gitu ya. Satu pertanyaan ini bisa mewakili berapapun pertanyaan kalian, karena caranya sama semua. Nah, ketika kalian sudah copy paste paragraf yang banyak misalnya ya, kalian mau copy aja gitu kan, nggak mau ngetik, kalian bisa copy pertanyaan di sini. Jadi ada tambah pertanyaan, ada copy pertanyaan, tinggal klik copy pertanyaan. Nanti di sini akan muncul semua pertanyaan yang guru-guru pernah buat. Terus gimana kok? Jadi agak pusing dong, gitu kayak. Karena banyak banget PG di sini. Nah, kalian fokus aja. Misalnya kalian yang buat PG ini, kalian cukup ketikkan aja nama kalian misalnya. Misalnya di sini ada guru ya. Oh, sorry, Ikra Media lah. Nah, di sini nanti yang soal dibuat oleh Ikra Media akan muncul semua yang ada di sini. Nah, soal yang baru kalian buat ada di mana nih? Ada di sini ya. Kalian tinggal klik aja misalnya soal kalian itu judulnya adalah ini soal pertama ya. Ini kalian copy aja kalau pusing nyarinya. Terus kalian copy pertanyaan, kalian paste di kolom cari ini. Kalian paste, nah nanti akan muncul nih pertanyaan yang mau kalian copy. Nah, klik copy. Nah, setelah selesai, maka di close. Nanti di sini ada 2 pertanyaan yang sama. Kayak misalnya yang mau dirubah adalah kunci jawabannya aja. Dan jadi D misalnya. Klik aja di sini, jadikan kunci. Nah, gitu ya. Paham sampai di sini ya? Jadi, kalau kalian sudah bisa membuat soal ini, maka kalian akan bisa membuat pilihan ganda seterusnya. Nah, kemudian kalau sudah gimana? Ya udah, kalau sudah tinggal balik ke tugas saja. Tuh. Mana nih yang tadi kita buat? Nah, yang mana ya yang tadi kita buat nih? Pilihan ganda 2 ada di sini paling atas. Nah, di sini ada keterangan tipe soalnya, yaitu pilihan ganda. Oke, di sini saya sudah membuat ini. Saya sudah membuat tugas pilihan ganda prakelas ya. Anggap saja ini yang sudah kita buat tadi, karena sebenarnya sama aja. Jadi nanti ini bakal saya hapus. Oke. Untuk pilihan ganda seperti itu. Nanti kalian kalau mau menerbitkan atau menutup tugas ini gampang. Kalau sekiranya kalian sudah membuat soal dan soal itu sudah mau diterbitkan ke siswa, maka kalian cukup klik terbitkan aja. Klik terbitkan, maka nanti akan berubah menjadi tombol tutup warna merah. Artinya apa? Artinya tugas tersebut sudah jalan ke siswa. Jadi siswa bisa melihat tuh soalnya. Kalau ini kita tutup, ya, maka siswa tidak akan bisa melihat. Karena apa? Masih kesimpan di kita. Gitu ya. Jadi tombol biru ini ya, biru ini adalah untuk melihat soal yang sudah kalian buat di sini. Di sini bisa kalian lihat soal yang sudah pernah kalian buat. Kemudian terbitkan tadi kita udah coba ya. Kalau ini hijau berarti ini belum diterbitkan ke siswa. Kalau kita udah klik dan berubah jadi warna merah, artinya soal tersebut sudah jalan ke siswa, sudah di-share ke siswa. Kemudian edit adalah untuk edit soal kalian. Ya, untuk edit ini ya, untuk edit infonya, untuk edit info atau edit judul. Itu kalau sudah kalian update nanti. Nah, kemudian ada lihat nilai. Nanti ketika siswa sudah mengerjakan soal pilihan ganda, maka di sini akan muncul nih. Di sini akan muncul nama siswanya siapa, kelasnya kelas berapa, nilainya berapa, sesuai sama yang kalian upload tadi pertanyaannya. Nah, kemudian di sini ada menu pantau ujian, print dan export Excel. Gitu. Kita akan coba bahas ya.
Jadi gimana cara nampilin ini? Tampilan ini ada di lihat nilai, ya. Ada di lihat nilai. Kalian cukup klik lihat nilai, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pantau ujian itu buat apa? Jadi ketika si siswa itu mengerjakan ujian pilihan ganda, itu kan waktunya ada tuh misalnya 5 menit atau 10 menit. Nah, selama siswa itu mengerjakan, kita bisa pantau ujian. Kita bisa pantau mereka nih lagi ujian, ya. Nah, kita pantau, nanti di sini ada nih nama-nama siswanya yang sedang ujian itu. Kita bisa cek di sini. Bisa kita lihat juga nilai sementara yang sudah mereka dapatkan berapa gitu sebelum mereka menyelesaikan tugas pilihan gandanya. Gitu ya. Ini ada di menu lihat nilai. Tuh, kemudian ada print. Nah, di sini ada tampilkan jawaban dan print. Jadi kalian kalau misalnya teman-teman mau ngeprint tanpa kunci jawaban, ya, misalnya mau ngeprint tanpa kunci jawaban, ya ini jangan di checklist berarti. Ya, jadi ini jangan di checklist, langsung di print aja. Nanti outputnya atau keluarannya adalah nama siswa sama nilai siswa. Jawaban-jawaban mereka kayak jawaban A, B, C, D-nya itu nggak ada. Nah, tapi kalau misalnya ini di checklist, terus kalian print, nanti bakal ada jawaban mereka nomor satunya A, harusnya B misalnya. Terus nomor 2-nya C, harusnya D. Gitu, ya. Jadi kalian sudah paham ya cara menggunakan fungsi dari sini, dari checklist ini dan print. Tapi sebelumnya kalian harus pilih dulu kelasnya nanti. Nah, di sini karena belum ada siswa yang ujian, jadi kelasnya belum ada. Walaupun di sistem sudah ada kelasnya, tapi mereka belum ujian, jadi belum ada kelasnya. Begitupun export pun sama, ya. Ini kalau cara hilangin ini tinggal diklik lagi aja ini, ntar ada hilang. Export pun sama, ya. Jadi misalnya kita mau export nilai mereka sama kunci jawabannya, maka kita checklist. Kalau tanpa jawaban dan kunci jawaban, maka kita nggak usah di checklist, langsung di export aja. Bedanya adalah kalau ini hasil print out, bisa PDF, bisa langsung ke printer. Kalau ini ke Excel. Jadi kalian bebas untuk memilih mau Excel atau langsung print. Kemudian di bawah sini ada reset jawaban siswa terpilih, kemudian ada reset jawaban semua siswa. Nah, kalau yang reset jawaban siswa terpilih adalah cuma siswa yang kita checklistin aja. Nanti kalau kita klik itu, maka siswa yang di reset adalah siswa yang kita checklistin aja. Beda dengan reset yang jawaban semua siswa. Kalau yang ini, yang reset jawaban semua siswa itu untuk semua siswa tanpa kita checklist, ya. Tanpa kita checklist, kita mau reset semuanya nih karena ada kesalahan soal misalnya. Kita klik reset, nanti semuanya bakal reset dan mereka bisa mengerjakan ujian lagi selama Anda belum tutup soalnya. Itu seputar tugas pilihan ganda. Paham ya? Saya pikir kalau videonya agak kecepatan, nanti teman-teman bisa diulang-ulang aja nanti. Oke, ini sudah kita bahas. Kemudian tambah tugas ganda juga kita udah bahas nih. Sekarang kita masuk ke tugas esai. Nah, kita klik tambah tugas esai, ya. Kita klik tambah tugas esai, nanti sama aja. Cara untuk mengisi tugasnya sama aja. Teman-teman tinggal tulis aja judulnya, misalnya tugas esai 2, ya. Misalnya tugas esai 2. Pilih mapelnya misalnya bahasa Indonesia, kelasnya prakelas, infonya kerjakan soal esai 2. Ya, jadi kalau untuk nulis soal itu jangan di sini, ya. Tulis soal itu jangan di sini, karena ada beberapa guru yang memang tulis soalnya di sini. Nah, kalau teman-teman nulis soalnya di sini, maka nanti di siswa nggak akan muncul, karena ini cuma info. Jadi si siswa itu nggak bakal bisa ngisi. Itu ya, jadi ini cuma info aja. Oke, kalau sudah kita klik mau menitnya berapa menit, misal 5 menit lagi. Nanti bebas kalau teman-teman mau bikin berapa menit. Judul udah, mata pelajaran udah, kelas juga udah kita pilih, info sudah kita ketik, dan durasi sudah kita simpan. Maka kita tinggal klik simpan.
Maka muncul nih kayak tadi. Cuma bedanya ini adalah esai. Dan yang pasti kalau esai nggak ada pilihan ganda. Nah, sekarang kita mau masuk ke esai. Tambah pertanyaan, ya, klik tambah pertanyaan. Maka akan muncul pertanyaan. Kolom pertanyaan. Nah, nanti teman-teman nulis soalnya di sini. Ya, jadi jangan misalnya teman-teman punya 10 soal, terus teman-teman mau masukin kopas dari Microsoft Word, mau dipaste di sini, kan langsung 10 soal tuh. Nah, di sini itu satu kolom itu untuk satu pertanyaan, biar nanti dikoreksinya itu per nomor, bukan per lembar soal ya. Jadi satu kolom ini untuk satu soal. Oke, misalnya ini pertanyaan esai 1. Terus teman-teman klik simpen. Nah, nanti akan muncul pertanyaan berhasil disimpan. Nah, kalau mau nambah lagi gimana? Tinggal klik tambah pertanyaan. Nah, tinggal klik tambah pertanyaan, ketik pertanyaan lagi atau kopas aja lah ya. Kalau misalnya punya tuh kopas aja. Terus paste di sini, terus simpan lagi. Kemudian kalau udah semua, kalau sudah 10 soal lah misalnya ya, teman-teman tinggal klik close yang ada di sini. Klik close, maka nanti pertanyaan akan muncul di sini. Masuk nih, pertanyaan esai 1. Karena kita tadi cuma buatnya adalah satu esai doang. Nah, kalau untuk copy pertanyaan gimana? Sama seperti cara yang kita copy pertanyaan pilihan ganda tadi. Kalian copy dulu pertanyaannya, atau berapa suku kata lah. Ini kan ada 3 ya. Kalian copy biar gampang. Terus kalian klik copy pertanyaan. Nah, terus kan kalau ngelihat kayak gini kan agak pusing karena banyak banget pilihan ganda. Di sini juga nyampur ya, sama esai juga nyampur. Nah, teman-teman tinggal paste aja di sini. Cari, nah nanti sistem akan nyari nih pertanyaan yang mirip seperti ini. Tinggal di copy aja, kalau udah ketemu tinggal di copy. Nah, di copy, setelah selesai teman-teman tinggal klik close. Nanti di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaannya sama. Nah, kita mau edit, ya udah teman-teman tinggal klik aja edit. Tinggal di edit. Itu pertanyaan esai 1 ganti jadi pertanyaan esai 2. Update. Klik update, nanti setelah selesai berhasil, klik close yang ada di bawah. Nah, di sini akan muncul sudah berubah ya. Jadi itu adalah cara untuk memberikan tugas esai ya. Caranya seperti itu. Tidak jauh beda sama pilihan ganda tadi, cuma bedanya yang esai ini lebih simpel karena nggak ada pilihan ganda. Oke, gitu ya. Jadi nanti yang kita sudah buat itu masuk ke sini. Ini adalah tugas esai yang barusan kita buat. Ini ada tipe tugasnya adalah esai, karena kita tadi buat esai. Nah, kayak gitu ya. Untuk esai sekarang, ini fungsinya sama kayak tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian yang tambah tugas upload. Sekarang yang tambah tugas upload. Klik tambah tugas upload. Sama juga seperti tadi. Cuma kalau ini infonya nanti akan muncul berbarengan sama file yang mau diupload. Contoh gini ya, kita bikin misalnya pertanyaan upload 1 misalnya. Terus mapelnya bahasa Indonesia. Kelasnya saya pilih aja prakelas. Nah, contohnya ini adalah kalau di info di sini, info di tugas upload itu adalah info cara untuk mengerjakan soal upload bisa, atau terserah teman-teman lah nanti ya. Misalnya saya tulis di sini, saya ketik kerjakan soal di materi B-Indo halaman 5. B-Indo yang berjudul puisi misalnya. Nah, setelah ini sudah diisi, judul sudah, mata pelajaran sudah dipilih, kelas juga sudah dipilih, info juga sudah diketik dan selesai semua. Maka teman-teman tinggal klik simpan. Klik simpan. Nah, nanti akan masuk ke sini. Pertanyaan upload 1 sudah masuk. Tipe tugasnya apa? Tugas upload. Berarti nanti yang masuk ke siswa adalah tugas upload. Kalau kalian mau lihat
tampilannya di siswa, tadi teman-teman tinggal klik edit ya. Nah, di sini ya. Oh sorry, itu untuk materi nanti ya. Jadi kalau misalnya kalian udah mencet ini, kalian nanti ya sudah selesai sih. Jadi kita udah bahas semua nih tugas upload. Nanti di video selanjutnya atau pembahasan selanjutnya, nanti pembahasan tentang materi, kita bahas lagi di materi ya. Kemudian ada yang nanya juga nih, gimana caranya biar kita ngasih tugasnya pakai upload juga gitu ya. Gimana caranya biar ngasih tugasnya di upload? Ya gampang aja sebenarnya. Kita siasatinya dengan menyertakan link. Jadi nanti linknya itu akan masuknya ke server kita juga. Jadi teman-teman tinggal klik yang tambah tugas upload, klik tambah tugas upload, atau kita edit aja yang tadi ya, biar kita nggak bikin dari awal lagi. Kita edit yang tugas tadi nih, pertanyaan upload 1, kita edit. Nah, kita edit. Terus misalnya teman-teman mau ngasih bacaannya juga di sini, bukan di materi ya. Teman-teman mau ngasih di sini, misalnya klik di sini untuk mengunduh tugas. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan link. Ya, caranya gimana? Teman-teman cukup klik tautan yang ada di sini, nih ya, yang kecil gambar bola dunia ini. Klik ini. Kemudian setelah muncul seperti ini, teman-teman klik jelajah server. Nanti sistem akan menjelajahi server kita nih. Ada file apa aja di server kita. Nah, kita tunggu dulu prosesnya sampai selesai. Nah, misal kita mau ngupload file Microsoft Word ya, misal Microsoft Word, berarti kalian harus masukin file dulu ke server. Caranya gimana? Caranya kalian tinggal klik upload di sini ya, karena kan kita mau masukin file, berarti kita harus upload filenya. Klik upload file. Nah, setelah muncul seperti ini, klik tengah-tengahnya, atau klik upload juga sama aja. Klik tengah-tengahnya. Kemudian dia akan mencari di mana nih file yang mau diupload, yang mau dikasih tahu ke siswa. Tuh, kita pilih aja sembarang file ya. Kita pilih aja sembarang file. Sorry, agak lelah. Nah, misalnya ini mulai pukul misalnya. Nah, ini adalah file yang nanti si siswa bisa download. Klik start. Nanti dia akan ngupload. Nah, setelah muncul dia akan seperti ini. Bebas ya, filenya tuh bisa video, bisa gambar, apapun bebas. Kalau sudah muncul seperti ini, kita klik di sini. Kita klik di file Microsoft Word-nya, terus kita pilih select. Kita pilih select. Nah, nanti akan muncul di sini linknya, URL-nya ya. Ini ngambilnya di mana? Ngambil di server. Ya, di server teman-teman lah. Terus di sini ada display text-nya. Jadi ketika siswa klik di sini, ya menekan bacaan klik di sini, maka akan dialihkan ke file ini yang tadi di-upload. Setelah itu klik OK. Nah, di sini sudah berubah warnanya. Jadi biru dan ada garis bawahnya. Kita kasih bold aja di sini ya, biar menandai kalau ini tuh link sebenarnya. Nah, kalau sudah, klik aja update ya, klik update. Nah, nanti di siswa maka akan muncul uploadnya di sini. Terus nanti di sampingnya itu ada tombol buat klik di sini. Nanti akan muncul file Word yang sudah kita upload ya. Jadi kalau penasaran dengan tampilan di siswa, nanti kita coba ya. Kita coba di tampilan siswanya. Sekarang kita fokus ke gurunya dulu. Gitu ya. Pokoknya nanti pas cara mempelajari icon-icon yang tadi itu kita pelajarin di beda video, kalau sempat ya nanti saya buatkan. Nah, di sini tugas selesai. Kemudian ada parameter pencarian nih. Ini juga nggak kalah penting. Misalnya teman-teman mau cari file, mau cari mapel
ujian dari tugas ganda misalnya ya. Misalnya teman-teman mau nyari tugas ganda yang teman-teman bikin sendiri gitu ya. Ya udah klik aja pilihan gandanya terus filter. Nanti sistem akan memperlihatkan file pilihan ganda aja di sini. Begitupun selanjutnya, kalau misalnya mau cari esai, klik aja esainya aja. Upload, diklik aja uploadnya aja gitu. Nah, kalau misalnya mau milih soal per mapel, ya udah klik aja ini. Yang lain kosongin ya. Kalau mau pilih kelas materi kelas berapa aja, ya udah klik aja di sini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya milih ini, yang lain kosongin. Atau kalau mau cari yang lebih spesifik, misalnya cari mapel bahasa Indonesia yang kelas 71, yang pilihan gandanya aja, yang judulnya ini, yang infonya ini misalnya, itu bisa aja. Tapi kan itu terlalu banyak. Ya, itu terserah teman-teman, bebas ya. Jadi ini adalah fungsi parameter pencarian ini, fungsinya untuk mencari soal yang pernah teman-teman bikin atau teman-teman yang lain bikin. Nah, gitu ya. Kalau kita mau balikin lagi, kita harus hapus dulu yang tadi. Hapus semuanya, kosongin, terus difilter lagi, nanti muncul lagi semuanya seperti ini. Gitu ya. Kayaknya udah saya jelasin semua yang ada di halaman tugas ini. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Sekarang kita masuk ke menu materi. Klik menu materinya. Nah, nanti teman-teman akan dikasih tampilan ini nih. Jadi kalau materi cuma ada materi tertulis dan materi file. Nah, bedanya apa sih materi tertulis sama materi file? Nah, kalau materi tertulis itu teman-teman cuma nulis aja file ketikan. Jadi materinya itu materi ketikan. Bisa copy paste gitu kan. Bisa ya pokoknya pokoknya materinya diketik-ketik gitu ya. Itu masuknya ke materi tertulis. Nah, kalau tambah materi file itu adalah nanti teman-teman menyiapkan materinya itu di Microsoft Word misal. Jadi nanti pas klik tambah materi file, nanti teman-teman tinggal cari aja file Microsoft Word-nya. Nanti tinggal di-upload gitu ya. Sekarang kita cobain yang tambah materi tertulis dulu. Klik tambah materi tertulis. Klik tambah materi tertulis, nanti akan ada judul mata pelajaran, terus untuk kelas berapa, kontennya apa. Nah, judul seperti biasa. Misalnya kita tulis adalah tes materi tertulis 1 misalnya. Terus pilih kelasnya, kelas berapa aja. Nah, kemudian untuk kelasnya, untuk kelas berapa aja gitu ya. Kenapa untuk kelas ini cuma ada kelas 7, 8, dan 9 aja. Padahal di tugas tadi ada subkelasnya tuh. Ada 71 sampai 11, kelas 81 sampai kelas 85, 91 sampai 95. Tapi kenapa di materi cuma ada 3 kelas aja? Oke, jadi di materi ini cuma nampilin per jenjangnya aja. Jadi kelas masternya itu ditampilin di sini. Kenapa? Karena biasanya di dalam sekolah itu, dalam satu jenjang itu materinya sama. Kalaupun materinya berbeda, nanti bisa dibicarakan antar sesama guru yang satu mata pelajaran di jenjang yang sama. Jadi misalnya si A itu ngajar bahasa Indonesia, si B ngajar bahasa Indonesia, si C ngajar bahasa Indonesia. Mereka beda-beda kelas nih. Ya mereka harus diskusi dulu untuk biar supaya satu jenjang kelas itu sama semua materinya. Takutnya ada materi yang di kelas 81 beda, di kelas 83 beda misalnya. Jadi mereka takutnya ada kecemburuan sosial gitu ya. Jadi makanya materinya disatukan aja semua. Nah, kemudian kontennya apa? Jadi gitu ya. Jadi kita pilih kelasnya, kelas ini aja. Misalnya ini. Atau kalau kita mau lebih detail sih, untuk kelasnya ditaruh aja di sini. Misalnya tes materi tertulis 1 kelas 72 misalnya. 72 dan 73 lah gitu ya. 73. Jadi nanti siswa yang kelas 72 dan 73 ya harus ngeklik ini karena materinya ada di sini. Kemudian kontennya apa nih? Oke, materinya apa? Ya, teman-teman bisa ngetik materi di sini, bebas materinya. Materi ini adalah materi bahasa
Indonesia. Tuh ya, nanti panjang lah ada paragraf-paragrafnya ya. Itu bebas, nanti teman-teman tinggal masukin, mau kopas boleh, mau diketik juga silahkan. Paling mudah menggunakan ini. Cuma nanti ini ada video pembahasan yang berbeda di sini ya. Sabar aja dulu. Atau kalau mau nggak sabar ya dicoba-coba aja dulu sendiri ya. Ini gampang kok. Nah kemudian kalau sudah selesai, ini kita udah ngasih judul, kita udah pilih mata pelajaran, kita udah pilih kelas, kontennya udah kita ketik, maka kita simpen. Nah di sini ada pilihan banyak nih. Ada 3 tombol, ada preview, ada simpan saja, dan ada simpan dan terbitkan. Tahir kembali. Kalau preview berarti soal ini sebelum ditampilkan ke siswa kita mau cek dulu. Nah nih kita contohin ya, kita klik preview. Nah berarti nanti yang akan ditampilkan ke siswa itu seperti ini. Materi ini adalah bahasa Indonesia ya. Jadi ini tes materi tertulis 1 kelas 72 dan 73. Pelajaran bahasa Indonesia, kelasnya kelas 7, dipostingnya oleh nama gurunya ya di sini. Terus pada tanggal 21 Januari 2021 jam 15:07 dibaca 1 kali, 0 komentar. Sudah sangat jelas di sini ya. Sudah sangat jelas. Jadi kalau mau rincian atau detail ada di sini semua. Nah, kemudian setelah si siswa itu melihat materi ini, maka tinggal si siswa itu kasih komentar. Misalnya, terima kasih Bu materinya. Itu, ini kita seolah-olah siswa ya. Tinggal post komentar. Nanti komentar siswa tersebut yang komen ini bakal ada di sini. Itu ya. Ini tampilan di siswa. Nah, kita close aja ini. Berarti teman-teman udah tahu tuh tadi tampilan di siswanya kalau teman-teman nulis ini tampilannya seperti tadi. Nah, kemudian ada tombol simpan saja. Artinya materi ini nantinya akan disimpan aja, enggak bakal ditampilkan ke siswa karena kita belum terbitkan. Nah, jadi ini fokus di simpan aja atau dibikin draft aja gitu. Jadi nanti kalau udah full misalnya teman-teman menulis materinya panjang, misalnya bab 1, bab 2, bab 1 dulu diketik, besok baru bab 2-nya. Nah, itu boleh disimpan saja. Kemudian kalau seandainya sudah full semua, teman-teman tinggal klik simpan dan terbitkan. Nah, kalau teman-teman udah klik simpan dan terbitkan, maka nanti di siswa akan muncul materi ini. Gitu ya. Tampilannya seperti apa? Seperti yang tadi preview. Tampilannya seperti itu. Sampai sini paham ya tentang materi tertulis? Nah, kalau sudah kita simpan dan terbitkan. Nanti setelah kita klik simpan dan terbitkan, maka akan masuk ke status ini. Karena kita mau terbitkan langsung, kita klik aja yang terbit ini, terus di-update. Dan nanti akan muncul materi seperti ini. Ya, tipe materinya adalah tertulis. Di sini sudah ada. Oke, sampai di sini paham ya? Nanti kalau misalnya siswanya banyak komentar, maka akan kelihatan di sini komentarnya ada berapa. Sekarang karena belum ada yang lihat, masih di localhost, makanya komentarnya adalah 0. Itu, saya pikir sampai di sini paham ya. Teman-teman kalau misalnya kecepatan nanti teman-teman bisa ulang-ulang lagi aja. Terus setelah tambah materi tertulis, maka di sini ada tambah materi file. Nah, kita cek lagi di sini. Kita cek. Nah, di sini tidak ada halaman atau kolom yang kita bisa ngetik ya. Jadi di sini cuma pilih file aja. Ya, seperti tadi yang saya simulasikan ya. Jadi teman-teman cukup memberikan saja file Microsoft Word-nya atau Excel atau apapun itu ya. Ini jenis filenya bisa teman-teman lihat di sini. Ini teman-teman ini file-file yang bisa di-upload ke sini ya. Jadi tinggal klik file, terus pilih soalnya. Misal saya pilih soalnya yang ini. Misalnya ini saya pilih filenya, terus di sini sudah kebaca. Sorry, saya close, cancel. Nah, di sini tulis misalnya tes materi upload 1. Nah, mata pelajarannya misalnya bahasa Indonesia. Kelasnya kelas prakelas. Kita pilih contoh prakelas lah ya. Nah, kalau sudah semua nih, kita sudah masukkan filenya tadi. Sorry tadi hilang, kita masukin lagi ulang.
Kita sudah masukin filenya sampai muncul seperti ini. Nah, kalau sudah seperti yang tadi ya, jadi kalau simpan saja ya cuma disimpan aja. Karena kita mau menerbitkan, maka kita simpan dan terbitkan. Nah, nanti masuk tuh ke siswa. Tuh ya. Tampilan di siswanya hampir sama seperti tadi, tapi dia lebih ke hampir sama kayak tadi. Jadi si siswa itu bisa download materinya di situ. Itu bisa download materi, kemudian post komentar. Sudah ya, materi tertulis sama materi upload sudah selesai kita bahas. Sebenarnya simpel, cuman itu aja sih. Nah, kalau sudah, kita klik update lagi. Klik update, nanti muncul seperti ini. Oke, itu ya. Nah, ini dia tampilannya. Jadi kalau kita mau lihat tampilan di siswa di materi upload tadi, kita klik aja di sini. Klik detail, nanti muncul di sini. Nah, jadi di sini tuh nggak ada kata-kata sama sekali dari guru mapelnya ya. Yang ada adalah download file. Jadi si guru mapel tadi udah upload file. Nah, kalau siswa klik ini, maka sistem akan mendownload file yang tadi di-upload. Nah, ini ya, nama filenya jadi berubah jadi tes materi upload. Gitu ya, setelah siswanya tadi lihat ini, nah baru dia misalnya ketik komentar, atau setelah download siswanya ketik komentar terus di post komentar. Ya, sama seperti tadi sih. Kayak gitu. Kemudian kita close aja ini. Kita close. Nah, terus di sini ada komentar saya. Nah, komentar saya ini isinya nanti adalah semua komentar yang teman-teman komentarin. Jadi misalnya ada teman-teman ngajar misalnya guru bahasa Indonesia, kemudian ada materi bahasa Inggris, terus teman-teman tuh ngasih komentar di materi bahasa Inggris misalnya ya. Nah, nanti komentarnya bakal ada di sini. Nah, di sini nggak ada komentar lain selain komentar-komentar teman-teman yang teman-teman pernah komentarin mapelnya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat nih, misalnya teman-teman mau nyari komentar teman-teman yang dulu pernah dikirim ya. Kayaknya saya pernah ngirim komentar di mapel ini deh. Ini bisa dicek di sini nanti nih. Pas dicek ternyata wah iya ada, tinggal diklik aja. Nanti akan ditujukan ke materi itu sendiri, di mana materi itu pernah teman-teman komentarin. Ya, saya pikir paham ya. Sayang hal-hal kayak gitu sih gampang. Oke, kemudian setelah komentar saya selesai, ada filter pengajar. Filter pengajar itu fungsinya adalah untuk mencari guru-guru ya. Jadi misalnya guru-guru, misalnya kita mau cari guru laki-lakinya siapa aja gitu kan. Ya udah centang aja di sini laki-laki, filter. Nah, nanti akan dikasih tahu nih semua guru laki-lakinya yang ada di sini. Tuh, atau kita mau cari adminnya. Adminnya siapa sih ini? Aplikasi e-learning, kita klik aja yang ini. Klik yang centang administrator, di filter, maka muncul semua guru-guru yang ditugaskan sebagai admin. Gitu ya. Jadi nanti setiap menu yang ada parameter pencarian itu berarti teman-teman bisa mencari apapun yang teman-teman mau cari seperti ini ya. Bisa dicari biar tidak memusingkan teman-teman. Kemudian ada filter siswa. Filter siswa juga sama fungsinya ya, untuk mencari siswa. Misalnya teman-teman mau cari siswa kelas 71, ya udah centang aja kelas 71 terus klik filter. Kalian kosongin ya, klik filter. Nanti sistem akan mencari siswa yang kelas 71 aja. Nah, ini semua kelas 71. Ada 41 siswa. Ini karena ini banyak karena mereka daftarnya double-double. Itu makanya nanti usahakan mereka daftar sekali aja. Kayak gitu ya. Jadi semua menu sudah kita bahas di sini. Untuk guru ya, saya pikir sudah paham lah. Kalau misalnya masih kecepatan, nanti teman-teman bisa ya diputar ulang gitu. Kemudian ini ada Google Meet. Google Meet ini saya tambahkan sendiri, cuma ini belum rampung ya. Nanti pun kalau teman-teman dapat aplikasinya, itu nggak ada Google Meet-nya, ini cuma tambahan saya aja. Dan belum rampung juga, jadi makanya belum saya contohin gitu.
Kalau sudah semua kita pelajarin, maka kita langsung log out. Kenapa kita log out? Karena ketika nanti kita buka di PC atau di laptop, terus beberapa menit kemudian kita mau buka lagi di komputer yang sama dengan komputer yang berbeda dengan akun yang sama, maka nggak bisa, karena ada dua akun yang aktif. Jadi salah satu harus di log out dulu, gitu ya. Dan untuk koreksi tugas, nanti oke, lanjut ya. Jadi tadi ada iklan sedikit. Nah, untuk cara Bapak Ibu misalnya, ya teman-teman yang guru itu mau ngoreksi soal, ini saya udah coba bikin beberapa tugas ya. Misalnya kita mau ngoreksi tugas esai. Tugas esai berarti ini nomor 14 kita mau koreksi nih. Nanti teman-teman tinggal klik koreksi aja sesuai nama tugas yang mau teman-teman koreksi. Nah, sayangnya di sini belum ada siswa, jadi kita belum bisa koreksi. Tapi nanti kalau sudah ada, teman-teman tinggal klik koreksi aja atau klik nilai, nanti bakal muncul tuh nilai-nilai yang udah ada. Ya teman-teman paham lah ya nanti. Oke, gitu aja sih. Untuk kalau ada pertanyaan silakan tulis komentar di bawah. Nanti kita akan coba bahas di situ ya. Insyaallah saya akan fast respon kok di situ, selagi saya bisa dan saya mampu. Oke, jadi buat teman-teman yang mau aplikasi ini bisa tuliskan komentar di bawah, nanti bisa saya kirimkan kalau saya sempat, insyaallah. Kalau mau langsung ke Mas Al-Mazhari-nya juga nggak apa-apa, nanti ada situsnya Dokumenari, nanti tinggal teman-teman cari aja. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih dan mohon maaf kalau penjelasannya kurang begitu jelas. Insya Allah nanti akan diperbaiki lagi. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.